A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya muliakan para tuan guru, para ustadz, ustazah, para jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus anak-anakku, santri, santriyah yang berbahagia. Pada kesempatan ini mari kita melanjutkan kajian kita, yang mana pada malam hari ini kita berbicara tentang akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam ini kita wabil khusus akan berbicara tentang akhlak terhadap orang tua yang telah dicontohkan, telah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya, yang mana sunnah yang sudah beliau lakukan dan perilaku akhlak yang telah beliau tunjukkan, itu semuanya bisa kita pelajari, kita pahami dari hadis-hadis beliau dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menjadi kajian kita, kajian daripada pakar-pakar kita. Seperti juga malam ini kita mengkaji tentang akhlak Rasulullah ini dengan menggunakan buku kitab, yaitu tentang sikap-sikap dan perilaku-perilaku Rasulullah di dalam kehidupannya. Semoga dengan kita semakin mengenal Rasulullah, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah, dan kerinduan kita kelak akan berbuah mendapatkan wasilahnya dan sepaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada pertolongan satu orang makhluk pun. Maka itu mari kita perbanyak berzikir kepada Rasulullah dan beristighfar kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, mari kita awali salawat kita sebelum kita mengkaji tentang akhlak beliau di dalam kehidupan kita, yaitu tentang salawat marhaban ya Nabi salam alaika. Silakan. Marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban ya Habib salam alaika, marhaban salawatullah alaika, marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban ya Habib salam alaika, marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaih, kullu man shalla alaih, marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban ya
Hadirin jamaah yang berbahagia, anak-anakku santri yang dimuliakan Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita malam hari ini yang berkenaan dengan akhlak terhadap orang tua. Kajian akhlak malam ini tentu saja bukan sesuatu yang baru sama sekali, tapi tentu sesuatu yang sudah ada dan berlangsung lama. Jadi kita mengulang kembali kajian-kajian ini supaya kita teringat kembali seperti apa akhlak-akhlak yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sudah diberikan tulisan untuk kita bahas pada malam hari ini. Ada berapa bagian tulisan itu, mulai dari pendahuluan konsep tentang akhlak berbakti pada orang tua, kemudian akhlak terhadap orang tua, kemudian sikap atau akhlak Rasulullah terhadap orang tua. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang berbahagia, kondisi hari ini kita melihat bagaimana keberadaan seorang atau orang tua di dalam kehidupan masyarakat. Dan kita awali dulu, siapakah orang tua? Nah, kita sering menyebut orang tua bapak dan ibu. Biasanya sering kita sebut begitu. Jadi kalau bicara orang tua itu ada dua sebenarnya. Ada namanya orang tua secara biologis, anak yang dilahirkan oleh orang tua, atau juga orang tua yang melahirkan anak-anaknya. Itu namanya orang tua yang punya ikatan secara biologis, hubungan pertalian darah langsung antara orang tua dan putra-putrinya. Ada lagi model kedua orang tua itu, orang tua yang tidak berhubungan secara biologis, tidak terlahir dari orang tuanya, atau juga sikap-sikap akhlak-akhlak orang per orang atau kelompok orang kepada orang tua yang bukan atau tidak ada hubungannya secara biologis. Misalnya anak-anakku sekalian, kepada para jamaah yang ada di dalam masjid ini orang tua kita juga, tapi tidak ada hubungan biologis. Ada Pak Yamin, ada Pak Nas, ada Pak Rahman, dan yang lain-lain, orang tua juga, tapi tidak ada hubungan secara pertalian darah biologis. Nah, Rasulullah tunjukkan keduanya itu dengan baik dan dicontohkan oleh para sahabat dan dia sendiri di dalam kehidupan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sejak kecil kan ditinggal oleh orang tuanya. Dia menjadi yatim, kemudian bahkan menjadi yatim piatu. Tetapi dia bisa memberikan bagaimana dia melakukan hubungan-hubungan akhlak-akhlaknya itu kepada orang tua dengan baik. Mengajarkan para sahabatnya, mengajarkan putra-putrinya, mengajarkan masyarakatnya kepada orang tua kandungnya dengan pertalian darah, atau juga orang tua yang tadi dituakan menjadi bagian daripada orang tuanya dalam kehidupan masyarakat, tapi tidak berhubungan secara biologis. Nah, inilah konsep awal yang perlu kita pahami. Ada dua skema model pertalian hubungan orang tua itu, yang bertalian darah langsung atau yang tidak langsung. Yang bertalian berhubungan secara biologis dan atau yang tidak berhubungan secara biologis. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah merasakan, sudah berada di alam modernisasi, atau dengan kata lain modern. Ada yang mengatakan modern itu adalah segala sesuatu yang canggih, segala sesuatu yang hebat, tampilannya hebat, ya, walaupun tampilan itu kadang-kadang
rok silapan, rok singkat berbelah di depan. Nah, katanya itu modern. Padahal pakarnya mengatakan modern itu adalah makin meningkatnya, makin baiknya moral, etika atau akhlak seseorang dalam kehidupan. Akhlak tutur katanya baik, berpakaiannya baik, budaya dan peradabannya baik, pendidikannya makin baik. Itu yang sebenarnya modern. Kalau dari pakarnya itu yang dikenal namanya Bauman, pakar kebudayaan dan peradaban. Tapi ada yang salah mengartikan, mengatakan modern itu adalah tampilan-tampilan yang seronok itu, dan dengan budaya-budaya yang juga sudah mendekati kepada budaya-budaya hewaniah atau budaya hewan. Itu dikatakan seakan-akan modern. Padahal pakarnya sendiri mengatakan itu justru keterbelakangan. Pakaiannya makin pendek, itu terbelakang. Akhlaknya makin jelek dan buruk, itu terbelakang. Pendidikan tertinggal, itu terbelakang peradabannya, bukan modern. Jadi modern, kata Bauman, adalah majunya, berkembangnya, dan makin manusia memegang teguh nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai budaya dan peradabannya. Inilah dikatakan modern itu. Nah, tapi orang menganggap bahwa modern itu adalah kemajuan yang tanpa batas. Sehingga dengan kemajuan tanpa batas itu, orang tua pun tidak lagi dihormati seperti layaknya manusia, orang yang dituakan. Kita lihat, saksikan anak-anak muda kita hari ini, remaja-remaja hari ini yang sudah mulai tergerus, berkurang etika, moral dan akhlaknya kepada orang tua. Bicaranya meninggi, bicaranya sudah seperti orang yang teman sejawat. Demikian juga perilaku-perilakunya yang tidak sopan di depan orang tua, berjalan tidak menunduk, berkata tidak lemah lembut. Bahkan yang lebih parah lagi, hari ini orang tua menjadi orang-orang yang kesepian di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena anak sudah hidup di dalam kemodernan, kemajuan, dengan alasan materi, alasan pangkat dan jabatan, sehingga orang tua ditinggal di dalam kesepian. Orang tua ditinggal tanpa perhatian. Tidak jarang hari ini anak mendatangi orang tua ketika orang tuanya sakit keras dan meninggal. Tidak jarang hari ini anak-anak berpisah dengan orang tuanya jauh-jauh dengan alasan bekerja, pendidikan. Ketika pulangnya kapan? Sudah dia bawa istri dan anak cucu, sehingga cucunya pun kadang nggak kenal lagi dengan orang tuanya, dengan neneknya, karena nggak pernah ketemu. Mulai dilepas sekolah, bekerja, dia dapat istri, dapat suami, nggak pulang-pulang lagi, kayak Bang Toyib, ya, nggak pulang-pulang gitu. Sudah 2 tahun Bang Toyib nggak pulang-pulang gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu alasannya adalah macam-macam. Apakah prestasi kerja, profesi, kemudian lagi penghasilan dan sebagainya. Inilah fenomena hari ini yang terjadi antara hubungan anak-anak dengan orang tua. Kita boleh kritik diri kita, kita rasakan diri kita, apakah hal ini ada tidak dalam diri kita, ada tidak dalam keluarga kita. Tapi yang jelas ini adalah perubahan dunia hari ini yang melanda kehidupan manusia, perihal budaya dan peradaban. Bapak Ibu sekalian, revolusi industri 5.0 yang dikenal dengan masyarakat super cerdas hari ini, itu justru mulai menyadari betapa teknologi yang sudah berkembang, yang maju ini telah membuat manusia terlena dalam kehidupannya.
Manusia sudah menjadi budak-budak daripada teknologi dan pekerjaannya, sehingga para pakar ilmu pengetahuan dan teknologi memikirkan bagaimana agar teknologi ini, agar materi yang dicari di dunia ini, pekerjaan hidup manusia itu tetap punya etika, moral dan akhlak dalam kehidupan. Mereka mulai mencari, mulai kehilangan makna dalam kehidupan, mulai kehilangan kemanusiaannya dalam kehidupannya. Mulai sekarang mikir bagaimana dalam teknologi, dalam profesi, agar ada nilai-nilai norma, etika, moral dan akhlak itu. Ini mulai dipikirkan, terutama masyarakat Jepang sudah mulai memikirkan tentang pentingnya nilai moral dan perilaku itu. Wabil khusus adalah mengembalikan bagaimana akhlak moral itu terhadap orang tua yang tadi dikatakan sudah kesepian, kehilangan gairah, kemudian cepat sakit, bahkan juga cepat meninggal gitu. Karena kesepian di dalam kerinduan dengan putra-putrinya hari ini. Karena perubahan budaya, peradaban, teknologi, karena tagihan-tagihan profesi, kerja, materi, dan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, itu pengantar kita pada malam hari ini. Nah, berikutnya kita pahami apa yang dimaksud dengan akhlak terhadap orang tua itu. Dalam Islam dikenal dengan akhlak terhadap orang tua itu adalah birrul walidain. Birrul walidain itu dimanakan dengan yaitu konsep berbakti, taat, patuh dan berbuat baik dengan orang tua. Baik orang tua yang tadi diajarkan secara biologis atau bukan biologis. Jadi siapa saja orang tua wajib seorang anak memberikan ketaatan, kehormatan dan akhlaknya kepada orang tua itu. Apalagi orang tua secara biologis, pertalian darah atau juga keluarga yang diangkat bagaikan pertalian darah. Ini juga menjadi sebuah kewajiban dari seorang anak sebagai ungkapan akhlak yang dikenal dengan yaitu birrul walidain, ketaatan, kepatuhan dan kebaktian atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana berbuat baik itu dipandu oleh Islam. Banyak sekali ayat dan hadis nanti kita bacakan, tapi intinya adalah bagaimana taat dan patuh di dalam kesolehan. Artinya sepanjang orang tuanya memberikan tuntunan yang baik, tuntunan yang berbau kesolehan, anak wajib taat, berbakti, berbudi kepada kedua orang tuanya. Yang berikutnya adalah seorang anak wajib memelihara keduanya sampai mereka renta dan wafat. Itu diajarkan demikian. Jadi kalau nanti kita satu saat dewasa, kemudian menjadi orang yang sudah mandiri, punya kerja, punya karya, maka dia punya kewajiban memelihara kedua orang tuanya sampai orang tuanya tua renta dan bahkan wafat. Ketika wafat pun masih wajib didoakan oleh anaknya ketika hidup di dunia. Yang berikutnya ketiga, anak wajib merendahkan suaranya kepada kedua orang tua dengan suara yang lembut sampai mereka nanti menjadi tua. Tidak boleh kasar, tidak boleh meninggi, tetap dengan merendah, dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan kepada kedua orang tua. Yang keempat, selalu mendoakan keduanya, baik dia masih di dunia sampai di akhirat. Nah, yang berikutnya sopan santun dan berbudi. Karena orang tua ini telah memberikan budinya pada kita, maka kita juga wajib memberikan budi balasan kepada kedua orang tua kita atau orang-orang yang kita tuakan
di dalam lingkungan kita, masyarakat kita, guru kita, dan orang-orang tua yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita selalu bersukacita, bermuka bersih dan jernih dengan senyuman ketika berhadapan dengan orang tua sampai dia wafat. Artinya di sepanjang hayatnya kita wajib memberikan suasana sukacita, yaitu yang menyenangkan bagi kedua orang tua. Dan berikutnya menjaga nama baiknya, apakah terkait dengan perilaku-perilaku kita dalam kehidupan. Itu artinya menjaga nama kedua orang tua kita. Kita belajar dengan baik, dengan sungguh, itu artinya kita menjaga nama baik kedua orang tua kita. Kita berperilaku akhlak yang baik, akhlak karimah, akhlak mulia dengan sesama teman, dengan saudara, dengan guru, apalagi dengan orang tua kita. Itu juga adalah merupakan bagian dari kita melaksanakan kebaikan-kebaikan atau menjaga nama baiknya di sepanjang kehidupan. Dan begitu juga kalau satu saat ditakdirkan kita menjadi orang nanti yang sukses, mandiri, kita wajib melindungi mereka di dalam kehidupannya sampai mereka tua renta, sampai meninggal. Maka itu pola hidup yang dikenal dengan panti jompo sebenarnya tidak sesuai dengan semangat Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tega-teganya kita sudah dibina, sudah dididik, sudah diajarkan, sudah dibesarkan, tahu-tahu ketika kita sudah sukses dengan alasan kesibukan, alasan bekerja, alasan tidak ada waktu, alasan gak sempat ngurus, sehingga tega-teganya anaknya meletakkan orang tuanya di panti jompo. Inilah anak yang tidak berbudi, anak yang tidak punya akhlak di dalam kehidupan. Betapa sedihnya, betapa hibahnya orang tua yang selalu ingin merindukan anak-anaknya, cucu-cucunya, tapi tega-teganya diletakkan di panti jompo. Subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga anak-anakku sekalian nanti menjadi orang sukses. Jangan pernah berpikiran meletakkan orang tuanya di panti jompo, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam kita, dan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan kita secara akhlakul karimah. Anakku sekalian, jamaah yang berbahagia, berikutnya kita melihat akhlakul karimah itu di dalam Al-Quran. Beberapa di dalam Al-Quran memberikan ajaran pada kita tentang spirit, nilai-nilai tentang akhlak ini, bagaimana kita berperilaku kepada orang tua. Di antaranya misalnya akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akhlak bukan saja kepada orang tuanya sendiri atau saudara-saudara sekandungnya, paman-pamannya, tapi juga kepada orang-orang tua yang lain. Kenapa itu bisa dilakukan Rasulullah? Karena kata Allah, akhlak daripada Rasulullah itu adalah sangat luhur, sangat mulia. Dikatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah yang mengatakan, bukan manusia, bukan puja-puji manusia, bukan manusia memberikan nama-nama yang terbaik itu kepada Rasulullah, tidak. Tapi Allah sendiri yang memberikan sanjungan, nama atau gelar yang diberikan pada Rasulullah itu sebagai sebuah akhlak yang baik, sehingga diberikan sebuah sosok yang bernama khuluqin azim, akhlak yang luhur. Keluhuran inilah yang membuat orang terpesona kepada Rasulullah, sehingga dikatakan apa yang menjadi mukjizat terbesar Rasulullah itu dalam kehidupannya, dalam kenabiannya dan kerasulannya adalah mukjizat Al-Quran. Maka itu Siti Aisyah ketika ditanya
Wahai Ummi Aisyah, apakah akhlak daripada Rasulullah itu? Dikatakan oleh Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga dikatakan Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang bergerak dalam kehidupan. Itulah dikenal Rasulullah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang sangat mulia di antara manusia-manusia lainnya. Maka diberikan oleh Allah predikat sebagai akhlak yang mulia. Kemudian juga beberapa ayat yang lain kami menemukan juga, tentu banyak ya. Dalam ayat yang lain misalnya kita temukan dalam surah Al-Isra, yaitu pada ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu wa ila iyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu atau kedua orang tuamu jika kamu atau di antara kamu seorang di antaranya atau keduanya apabila mereka sudah sampai kepada dalam keadaan lanjut usia dan mereka berada dalam pemeliharaanmu. Artinya ada dua di sini yang perlu kita pahami. Allah minta pada kita pertama itu beribadah kepada Allah. Ibadah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, kedudukannya diminta Allah apa? Kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita mendapatkan atau melakukan ketaatan kepada Allah, tapi juga seiring dengan itu taat kepada kedua orang tua. Jadi wajib hukumnya di sini, kalau para mufassirin mengatakan ketaatan pada orang tua itu wajib hukumnya. Jadi ketika kita menzalimi orang tua, melukai orang tua, menyakiti orang tua, dengan kata lain kita durhaka kepada orang tua, kita dikecam melakukan dosa besar di hadapan Allah. Jadi salah satu dosa besar di hadapan Allah adalah kedurhakaan kita pada kedua orang tua. Apakah kepada bapak kita atau kepada ibu kita. Allah minta taat kepada Allah, dan kedua berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua kita, walaupun mereka sudah menjadi tua renta dan dia berada dalam pemeliharaanmu, dan dia wajib kamu pelihara dengan baik. Dan di akhir ayat ini katakan, sekalipun mereka nanti telah tua renta, jangan sekali-kali kamu abaikan dia. Bagaimana mengabaikan kata Allah di sini? Dikatakan, "Fala taqul lahuma ufi." Ufi itu artinya Jadi jangan kamu berkata ketika disuruh, ketika diminta pertolongan, ketika diajarkan. Jangan pernah kita meronta, menolak dengan kata-kata Itu akan dianggap sebagai dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kata-kata saja tidak boleh, apalagi yang lain-lain, apalagi perilaku-perilaku yang tidak senonoh pada orang tua, mengabaikan mereka, tidak mempedulikan mereka, tidak memperhatikan mereka, apalagi meletakkan mereka di panti jompo. Subhanallah, berkata saja tidak boleh dalam ayat ini. Ini tega-teganya meletakkan mereka di panti jompo. Apalagi tidak boleh kata Allah sini, wala tanhar huma wa kullahuma qaulan karima. Kata Allah, maka sekali-kali janganlah kamu atau engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan pula engkau membentak keduanya. Dan kata-kata yaitu tanhar, membentak, marah-marah pada mereka,
makin tua berumur nanti orang tua kita mungkin makannya satu suapan gak masuk semuanya, sebagian keluar ke meja, semakin jatuh ke lantai. Inilah bagian daripada sebuah perubahan hidup kita menjadi tua. Jangan pernah engkau bentak, jangan engkau hardik, jangan engkau marah, kata Allah. Wala tanhar, jangan pernah kamu membentak, memarahi mereka. Apalagi nanti suatu saat Bapak Ibu ketika tua renta, mungkin ada yang tidak terasa, mungkin juga pipis di celana, tahu-tahu celana sudah basah. Ada tidak bapak-bapak, ibu-ibu sudah merasakan itu? Mudah-mudahan belum ya. Nah, tapi 10-20 tahun ke depan, ibu yakin nggak pipis di celana? Pasti itu, karena itu declining. Di dalam psikologi perkembangan itu dikatakan kita itu bagaikan mendaki puncak gunung, Bapak Ibu. Sampai di puncak nanti ada namanya yaitu declining, masa penurunan. Jadi puncak sudah sampai. Puncak itu kapan? Puncak kehidupan itu diajarkan kita adalah 40 tahun. Nah, turun lagi sampai kita menjadi seorang bayi lagi. Seperti apa seorang bayi itu? Berundingnya tidak sampai pagi, sampai petang. Apa dikatakan pagi, sore berubah. Itu berunding anak-anak. Kita akan sampai begitu nanti. Akan sampai. Apalagi ciri-ciri anak-anak, perajuk. Ibu-ibu lah merajuk dah sekarang. Merajuk dengan cucung, merajuk dengan menantu. Ada tak rasa itu? Nah, kalau ada rasa itulah mulai itu. Ya, masuk kawasan penurunan. Atau kita turun dari puncak gunung. Dalam bahasa ilmiah namanya declining. Apalagi yang bahasa yang seperti dilakoni anak-anak, pemarah. Tak sesuai dikit dengan selera, marah, ngamuk, nguling-nguling. Nguling-nguling ini belum tentu orang tua akan lakukan. Tapi marah-marah jelas itu. Itu artinya sudah mulai kita mengalami penurunan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa menghindari, ini adalah sunnatullah. Maka itu Allah ajarkan, sekalipun nanti mereka menjadi tua renta, menjadi orang yang pelupa di dalam kehidupannya, kamu jangan pernah marah pada mereka, jangan pernah membentak mereka, jangan pernah menghardik mereka, dan sama juga jangan pernah berkata pada mereka. Inilah Bapak Ibu sekalian, Allah mengajarkan kita betapa mulianya dalam kehidupan Islam ini. Nah, berikutnya lagi kita temukan dalam surah An-Nisa ayat 36. Bagaimana kita didudukkan setara kehormatan kita itu dengan Allah. Dalam surah An-Nisa dikatakan, wa'budullaha wala tasriku bihi say'an wabil walidaini ihsana. Kata Allah mengajarkan kita, dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, lagi-lagi Allah mengingatkan kita bi ihsana, berbuat baik di sepanjang hayat dan kehidupan mereka. Bapak Ibu yakinlah, kalau dulu Bapak Ibu dan sampai sekarang menghormati, mendoakan kedua orang tuanya, nanti juga anak-anak kita akan melakukan hal yang sama pada kita. Tapi kalau Bapak Ibu dulu sering membentak, menghardik, marah-marah ke orang tua, membantah, Bapak Ibu rasakan nanti bahwasanya anak-anak, ibu-ibu juga akan melakukan hal yang sama pada Bapak Ibu sekalian. Maka itu istighfarlah. Kalau dulu pernah durhaka pada orang tua, baik yang disengaja atau tidak, kita istighfar pada Allah. Kiranya jangan nanti anak-anak kita perlakukan kita seperti kita dulu memperlakukan kedua orang tua kita. Berdoalah sebanyak-banyaknya, kirimkan sedekah atas namanya, ya, minta ampun sebanyak-banyaknya, karena kita juga tidak tahu berapa banyak kita sudah melakukan dosa-dosa kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita semuanya.
Kemudian yang keempat, Al-Quran juga mengajarkan kita di dalam surah Luqman ayat 15, yaitu sebuah kisah bagaimana sikap seorang anak pada orang tua sekiranya mereka berbeda agama dengan kita. Ini diajarkan oleh Allah dalam surah Luqman ini. Diajarkan pada kita bahwasanya lahirnya ayat ini ada sebabnya. Makanya dikatakan di sini, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan kau lakukan, jangan kau taati keduanya. Artinya ada orang tua barangkali yang sepanjang hidupnya mungkin bukan Islam, tapi anaknya masuk Islam. Ada kan ketemu keluarga seperti ini? Orang tua mungkin puas mengajak anaknya ini masuk pada agama asalnya, tapi anak tetap bertahan. Aku tidak akan pindah agama daripada Islam ini. Aku tidak akan lari meninggalkan Islam ini. Ini dicontohkan oleh seorang yang bernama yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, di mana orang tuanya itu non muslim. Jadi orang tuanya meminta si Sa'ad ini, Sa'ad anakku, kembalilah ikut agama kita yang semula. Pokoknya dengan segala cara ibunya, orang tuanya meminta Sa'ad ini kembali kepada agama asalnya. Setiap diminta selalu dia mengatakan, jangan bapak ibu atau ibu meminta aku kembali. Apapun yang menjadi alasan, aku tidak akan kembali kepada agama asal yang awalnya itu, dan aku tetap berada dalam Islam ini. Nah, keteguhan iman daripada Sa'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sehingga turunlah ayat ini, Luqman ayat 15 itu, yang Allah berikan sebuah pernyataan sejarah kepada kita juga. Artinya inilah contohnya, jangan pernah mengikuti kehendak keinginan orang tua kalau mereka mengajak sesuatu pada kezaliman. Artinya kalau zalim ya jangan diikuti. Jadi kita boleh ikuti perintah orang tua sepanjang orang tua itu mengikuti kita, mengajak kita kepada kebaikan. Jadi tidak boleh ikut dalam kezaliman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekira demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.